Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 19 November 2020 dalam pekan ke-33 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi yang kita pakai hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Wahyu bab 5 ayat 1 sampai 10 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 19 ayat 41 sampai dengan 44. Yesus dalam bacaan Injil hari ini diceritakan menangisi Yerusalem. Yesus menangisi tidak saja kota Yerusalem, tapi terutama penduduk kota Yerusalem. Pertanyaannya, mengapa Yesus menangisi Yerusalem, baik penduduknya maupun kotanya? Karena Yesus sudah membayangkan apa yang akan terjadi dengan Yerusalem, entah itu kotanya, terlebih lagi penduduknya. Dia membayangkan kehancuran yang sudah sangat tekan yang akan dialami oleh Yerusalem. Hal ini juga diceritakan dalam bacaan Injil yang sama hari ini. Saudari dan saudara yang terkasih, bagi Yesus, kehancuran Yerusalem, baik Yerusalem sebagai kota maupun Yerusalem yang adalah penduduknya, itu terjadi karena Yerusalem, terutama penduduknya, adalah orang-orang yang tidak mendengarkan Allah, tidak mendengarkan Allah dan tidak mampu melihat Allah yang sedang melawati mereka melalui Yesus sendiri. Yesus yang menurut bacaan pertama hari ini diceritakan sebagai anak domba Allah yang bertakhta di surga. Dialah yang telah mengorbankan diri untuk keselamatan umat manusia, termasuk demi keselamatan Yerusalem, kotanya dan penduduknya. Saudari dan saudara yang terkasih, kita bisa saja terharu karena diceritakan kepada kita Yesus yang menangisi Yerusalem. Kita juga mungkin bisa membayangkan seberapa jahatnya kota Yerusalem, terutama penduduknya, sampai Allah yang melawati mereka dalam diri Yesus akhirnya menangisi. Kita bisa saja menganggap sebegitu jahatnya penduduk Yerusalem dan kotanya, sehingga Yesus sampai menangisi mereka. Tapi apakah kita lalu merasa lebih baik dari mereka? Apakah kita tidak pernah berpikir dalam permenungan kita misalnya bahwa terkadang Yesus juga menangisi kita karena membayangkan kehancuran yang akan terjadi dengan kita kalau kita punya tingkah laku yang sama seperti penduduk kota Yerusalem. Saudari dan saudara yang terkasih, saat ini Allah melawat kita melalui berbagai macam cara, melalui sesama kita yang punya kehendak yang baik, mau menyelamatkan kita, mau meneguhkan kita, mau menegur kita karena cintanya pada kita, bahkan mungkin juga mau menghajar kita karena tidak menghendaki bahwa kita binasa, karena kejahatan-kejahatan kita, karena kesalahan-kesalahan kita, karena dosa-dosa kita. Tapi sanggupkah kita melihatnya sebagai tanda Allah sedang melawati kita dan mau menyelamatkan kita? Terkadang kita tidak bisa menerima dan tidak mampu melihat bahwa melalui sarana-sarana tertentu, melalui sesama-sesama kita yang mungkin dengan keras dan tegas menegur kita dan menghajar kita adalah tanda Allah sedang
melawan kita. Saudari dan saudara terkasih, di sisi lain, kita juga bisa menjadi tanda Allah melawan orang lain yang ada di sekitar kita. Sejauh kita mau menunjukkan cara hidup kita yang baik, sejauh kita mau meneguhkan sesama kita yang mungkin lagi terpapar oleh karena banyak kesulitan dan tantangan hidup ini, entah secara ekonomis, mungkin dari sisi kesehatan, atau hal-hal yang lain. Ketika kita hadir untuk menyelamatkan mereka dari situasi yang gelap, situasi yang tidak baik, situasi yang tidak enak, sesungguhnya melalui kita Allah sedang melawan mereka. Tetapi pertanyaan refleksi untuk kita, apakah kita menyadari bahwa Allah bisa memakai kita sebagai tanda bahwa Ia sedang melawan sesama kita yang lain? Saudari dan saudara yang terkasih, semoga kita menjadi manusia yang membuat hidup kita selalu berkenan di hadapan Allah dan sesama, sehingga Allah tidak pernah menangisi kita. Dan semoga kita pun rela menjadi tanda Allah melawan sesama yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati.